Di bawah tatapan penuh terima kasih dari Presiden Pasar Gelap, Feng Tianxing pergi dengan anggun. Jangan sebarkan isi percakapanku dengan Void barusan. Aku perlu menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada Void yang tersisa di yurisdiksiku. Sekarang aku harus berurusan dengan beberapa hal lain, dan aku akan menemukanmu ketika aku bebas. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing sudah meninggalkan gua. Di dalam gua, kepala Pasar Gelap bersorak gembira, membuat sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Cara mengendalikan orang tidak peduli berapa banyak penghargaan yang diberikan, tetapi berapa banyak kesempatan yang diberikan kepada mereka. Sekarang di seluruh yurisdiksi, Presiden Pasar Gelap adalah yang kedua setelah klan iblis yang mengikuti Feng Tianxing saat itu. Di antara semua kekuatan eksternal, Feng Tianxing adalah yang paling dia percayai. Karena dia tidak punya alasan untuk bersikap tidak baik pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak akan menentang orang yang menjanjikan masa depan yang cerah. Feng Tianxing sebenarnya sudah lama memikirkan hadiah ini, tetapi dia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang pemimpin Pasar Gelap mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Dia mengatakannya dengan lancar, memberikan tekad kepada pemimpin Pasar Gelap untuk mengikutinya selamanya. Tentu saja, sejak Presiden Pasar Gelap setuju, dia sudah diikat dengan kuat ke kereta oleh Feng Tianxing. Karena begitu dia jatuh, Pasar Gelap akan dibersihkan. Baik itu dari kehampaan, atau iblis tingkat tinggi datang ke pintu. Kepala Pasar Gelap akan menjadi sekutunya yang dapat diandalkan. Setelah Feng Tianxing pergi, dia tidak segera pergi ke Goudan untuk menangani masalah Kazasetu. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi ke yurisdiksi Laksamana lain. Tadi Sedu sudah mengirimkan berita melalui transmisi suara. Selain Feng Tianxing, ada dua Laksamana lain yang juga menahan serangan kehampaan, memastikan ketenangan garis perbatasan. Selain itu, Laksamana lainnya juga ikut bergabung, membentuk A dengan garis pertahanan yang lengkap. Benua tempat mereka berada telah menetap untuk sementara. Sekarang mereka tidak dapat menghubungi atasan Void. Sulit untuk terus melawan Void hanya dengan kekuatan seorang Laksamana. Jadi membentuk aliansi hampir menjadi kebutuhan. Feng Tianxing, sebagai anggota yang mengalahkan kehampaan, secara alami diundang. Dan di yurisdiksi yang dia tuju, ada susunan teleportasi yang dibuat oleh iblis tingkat tinggi pada awalnya. Tetapi susunan teleportasi ini tidak terlalu penting. Dan setiap penggunaan menghabiskan banyak sumber daya. Kecuali jika mendesak, setan umumnya tidak menggunakannya. Pertemuan menggunakan. Feng Tianxing datang ke depan lingkaran teleportasi, dan hendak menjelaskan situasinya kepada iblis penjaga sebelum pergi. Tiba-tiba, setan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Ini adalah penguasa kota terdekat, dan ada beberapa laksamana yang memimpin. Salah satu iblis tertua melangkah maju, mendatangi Feng Tianxing, dan melakukan etiket yang tidak terlalu standar. Laksamana Feng, bolehkah saya menunda sebentar? Jika Anda ingin menggunakan susunan teleportasi ini, Anda memerlukan cukup waktu untuk membukanya, sekitar setengah jam. Saya ingin tahu apakah Laksamana Feng dapat menggunakan waktu ini untuk mendengarkan permintaan kami. Feng Tianxing memandangi klan iblis yang menjaga susunan teleportasi, dan klan iblis itu mengangguk. Lingkaran sihir sudah lama ditinggalkan. Untuk memastikan bahwa itu dikirim ke tempat yang benar, kami akan memeriksanya terlebih dahulu. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu menjatuhkan cincin Sumeru dengan santai. Ada 3000 baut sutra di dalamnya. Buka susunan teleportasi, aku akan menggunakannya nanti. Mata iblis itu berbinar, dan tepat ketika dia akan setuju, iblis tua itu memberi isyarat dengan ringan. Mengambil kembali cincin sumi Feng Tianxing, dan menyerahkan cincin sumi miliknya lagi. Lihat dirimu, Laksamana Feng adalah satu-satunya iblis yang mengalahkan kehampaan. Duduk dalam formasi teleportasimu adalah untuk memberimu wajah, dan kamu berani menerima uang Laksamana Feng. Apakah kamu takut iblis lain tidak akan memarahimu sampai mati? Mozu membeku sesaat, dan dengan cepat bersujud kepada Feng Tianxing. Ini kebutaan saya. Maafkan saya, Laksamana Feng. Anda dapat menggunakan susunan teleportasi sesuka Anda di masa depan. Setan muda mengembalikan cincin Sumeru Feng Tianxing dengan kedua tangan. Laksamana Feng selalu memiliki beberapa pengeluaran saat dia pergi. Ini dapat dianggap sebagai pemikiran kecil dari kami, dan ini dapat dianggap sebagai rasa terima kasih kepada Laksamana Feng karena telah mengalahkan kehampaan. Melihat iblis itu sangat masuk akal, Feng Tianxing mengambil cincin Sumeru. Oke, cari tempat ngobrol saja. Aku tidak punya banyak waktu sekarang. Sekelompok besar setan datang ke pusat kota dan memulai percakapan ini di rumah Tuan Kota. Adapun Tuan Kota, dia sudah putus asa untuk menyiapkan makanan dan anggur. Ini bisa dianggap sebagai tradisi yang sudah lama diwariskan di antara para iblis. Saat iblis yang kalah kembali, mereka akan disuguhi anggur dan daging. Feng Tianxing duduk di kursi utama, dan setan lainnya berbaris di kedua sisi. Dan mereka berada di rumah Tuan Kota. Postur ini terlihat seperti Feng Tianxing sedang berdiskusi dengan bawahannya. Waktu sangat sempit, jadi gosip yang tidak perlu akan dihindari.
Kamu seharusnya sudah berdiskusi denganku sekali ketika kamu datang kepadaku. Kirim perwakilan dan ceritakan pendapatmu. Itu masih iblis tua yang maju. Dina Cuka, kami merasa aliansi ini terlalu jauh. Hanya Laksamana Feng yang paling dekat dengan kami. Jadi kami ingin mencapai kesepakatan dengan Laksamana Feng secara pribadi. Saya mendengar bahwa Laksamana Feng baru-baru ini mengirim orang ke berbagai Laksamana untuk melobi aliansi tapi kecepatannya sangat lambat. Kami yang jauh tidak bisa menunggu begitu lama. Itulah mengapa kami sangat lancang untuk tinggal di sini dan mengundang angin Laksamana. Maafkan aku. Aku tidak tahu apakah perjanjian yang dikirim Laksamana Feng berlaku untuk kita. Jika demikian, dapatkah kita digabungkan ke dalam komando Laksamana Feng? Feng Tianxing tidak pernah menyangka bahwa setan-setan ini akan sangat menarik. Awalnya, salah satu poin penting yang dikirim Feng Tianxing kepada Sedu adalah bahwa kultivasi Sedu tidak tinggi. Bahkan dengan bantuan Sehu, dia mungkin tidak dapat keluar dari wilayah Laksamana dalam beberapa hari. Hal-hal yang dia bawa bersamanya akan menyebar ke tempat yang lebih jauh melalui iblis lain yang lebih kuat. Selama Ludu tidak kembali, aliansi tidak akan dianggap selesai, dan Feng Tianxing memberi mereka banyak waktu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, meskipun dia mengalahkan Void, kekuatan kerasnya tidak cukup untuk menghalangi semua Laksamana. Jika ada Laksamana yang kekuatannya lebih tinggi dari mereka, mereka tidak akan yakin, dan tentu saja mereka tidak akan terburu-buru untuk bergabung. Mereka tidak akan berubah pikiran sampai Void menggunakan metode itu melawan iblis untuk membuat mereka ingat. Melewati perintah secara berlebihan memberi mereka waktu untuk membuat keputusan setelah kalah dalam pertempuran. Hanya saja sekarang sepertinya kekhawatiran saya sedikit tidak perlu, dan iblis tidak bisa duduk diam. Meraba-raba dagunya. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing akhirnya angkat bicara. Aliansi memperhatikan ekspansi langkah demi langkah dan kemajuan yang stabil. Jadi tolong beritahu kami tentang lingkup pengaruh Anda. Jika tidak terlalu jauh dan tidak dapat terburu-buru untuk membantu, tidak apa-apa untuk membentuk aliansi sekarang. Orang-orangku mendorong ke depan untuk memastikan bahwa seluruh garis pertahanan aman.